Udah kan? Udah. Ica, kamu bisa sebutin nama saya. Namanya agak Oke. unik loh. Orang Palembang tapi namanya bukan Palembang. Oh, ini udah mulai banyak yang join. Ica mau sapa dulu mungkin. Halo semuanya, selamat pagi kepada para mitra usaha GoFood yang sudah bergabung nih. Selamat pagi, selamat datang di acara kita pada hari ini, Kampus Bisnis Hari UMKM Nasional Sumatera, gitu ya, dengan tema digitalisasi kunci kebangkitan ekonomi di masa pandemi. Buat rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung, mohon dibantu dulu untuk isi absennya di kolom chat dengan cara ketik nama outlet atau nama resto, kemudian asal kotanya dari mana, dan juga nomor handphone yang bisa dihubungi. Gitu. Selagi menunggu rekan-rekan untuk bergabung, mohon diisi dulu absennya. Ada dari Juragan Tahu Crispy. Halo. Ini dari kota mana ya, kalau boleh tahu? Wah, ada dari Pekanbaru juga. Waduh, ini jauh banget ya ternyata. Halo semuanya yang baru bergabung. Mohon dibantu dulu untuk isi absennya di kolom chat dengan cara ketik nama outlet, kemudian sebutkan dari kota mana, dan juga nomor handphone yang bisa dihubungi. Gitu. Kita lihat dulu di kolom chatnya. Ini udah lumayan banyak nih yang absen gitu ya. Ada dari Pekanbaru, dari Lampung, dari Palembang, dari Medan. Waduh, ini hampir semua seluruh Sumatera nih. Semuanya join hari ini. Dari Bandar Lampung. Halo semuanya. Iya. Selagi menunggu rekan-rekan yang lain untuk bergabung, mohon dibantu dulu untuk isi absennya di kolom chat ya, rekan-rekan semuanya. Kita akan mulai acaranya sebentar lagi. Nasi bakar tik. Halo Nasi bakar tik dari Sel-Sel Cisti Medan. Halo. Geprek hot jeletot Bandar Lampung. Waduh, ini sudah lumayan banyak banget yang join. Hari ini kita bakal mendengarkan presentasi dari speakers kita yang keren-keren banget nih. Nanti Ica bakal kasih tahu juga, bakal kenalin ke rekan-rekan sekalian siapa aja speakers kita yang akan mengisi acara hari ini gitu ya. Tapi mohon dibantu dulu untuk rekan-rekan yang sudah bergabung, diisi absennya di kolom chat dengan cara ketik nama outlet, kemudian sebutkan dari kota mana, dan juga nomor handphonenya berapa gitu. Nah, selagi menunggu rekan-rekan semuanya untuk bergabung dan juga isi kolom chatnya dengan absen, Ica mau kenalin dulu. Nama saya Ica, mungkin ada yang belum kenal nih. Nama saya Ica, saya akan menemani rekan-rekan semuanya sampai di akhir acara nanti. Nah, hari ini Ica nggak sendirian, tapi ditemenin juga sama beberapa partnernya Ica dari tim GoFood gitu ya. Ada Bang Zulfikar selaku Regional Merchant Engagement dari Sumatera, kemudian juga ada Kak Gita dari tim GoFood Kota Palembang, dan juga ada Kak Fahrul Rozi dari Kota Medan, tim GoFood Kota Medan gitu. Nah, mungkin teman-teman sekalian ada yang bertanya-tanya nih, acara kita tuh acara apa sih sebenarnya gitu kan. Baik, bisa kasih tahu. Jadi perkenalan singkat tentang acara kita. Hari ini itu acaranya adalah Kampus Bisnis Hari UMKM Nasional untuk regional Sumatera gitu ya. Jadi Kampus Bisnis ini merupakan sebuah wadah edukasi pelatihan yang dilaksanakan rutin setiap minggunya bagi para partner GoFood nih, agar bisa belajar dan juga mempraktikkan ilmunya untuk meningkatkan transaksi dan juga mengembangkan bisnisnya. Nah, seiring dengan proses pertukaran informasi yang semakin cepat, para pelaku usaha kemudian dituntut juga untuk tetap bisa relevan nih dengan kebutuhan konsumen gitu. Jadi kampus bisnis kali ini kita akan membahas mengenai memaksimalkan teknologi digital sebagai alat untuk membangkitkan usaha mikro di masa pandemi gitu. Jadi hari ini kita akan membahas juga beberapa topik yang sangat menarik, di antara lainnya itu yang pertama,
update mengenai UMKM di masa pandemi, kemudian juga strategi untuk bertahan dan bangkit bagi usaha mikro di masa pandemi, dan juga bagaimana cara memaksimalkan teknologi digital untuk meraih keuntungan atau cuan gitu ya. Oke, sebentar lagi kita akan memperkenalkan speaker-speaker kita, tapi saya mau ingetin lagi buat rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung, mohon diisi dulu absennya di kolom chat dengan cara ketik nama outlet, kemudian sebutkan kotanya, dan juga nomor handphone yang bisa dihubungi. Gitu. Ada dari Return Space Coffee Palembang, halo. Kemudian ada dari Ayam Kibo Medan, halo. Selamat bergabung, selamat datang di acara Kampus Bisnis Regional Sumatera. Kemudian ada juga dari Pisang Keju Simpang 4 Palembang. Wah, Simpang 4 ya, bukan Simpang 5 nih. Kemudian ada juga dari Bandar Lampung, Tangkerang Timur. Wah, jauh-jauh banget ternyata. Semuanya dari Sumatera itu berkumpul ya pada hari ini gitu. Senang banget deh ngelihatnya. Baik, selanjutnya Ica mau memperkenalkan nih, kita hari ini ditemenin juga sama speakers kita atau pembicara kita yang keren-keren banget. Yang pertama itu ada Dr. Hajah Mega Nugraha SHMSI selaku Kepala Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Sumsel. Halo Ibu Mega, apa kabar? Boleh disapa dulu dong Bu, rekan-rekan kita yang sudah bergabung. Hai, apa kabar kawan-kawan dari UKM? Selamat bergabung, selamat mengikuti webinar yang amat sangat bagus ini ya. Selamat bergabung. Baik, terima kasih Bu Mega. Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol nih lebih banyak lagi rekan-rekan bersama Ibu Mega gitu ya. Kemudian selanjutnya ada Pak Taka Liwungang selaku Expertise of Digital and Social Selling. Halo Pak Taka, apa kabar? Selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Iya, boleh disapa dulu dong Pak rekan-rekan kita yang sudah bergabung. Hai teman-teman, apa kabar ya? Saya Taka, salam kenal, senang ketemu sama teman-teman sekalian di sini. Ya. Iya, baik kalau begitu selanjutnya kita move ke Pak Indra Hermawan nih, selaku owner dari Outlet Medan. Halo Pak Indra Hermawan, apa kabar? Halo. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi sehat itu yang paling penting ya Pak ya di masa pandemi seperti sekarang ini gitu. Iya, boleh disapa dulu dong Pak rekan-rekan kita yang sudah bergabung. Mungkin ini banyak juga nih yang dari Medan nih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Indra. Saya dari Kota Medan. Ini ada juga teman saya nih, Mas Heru nih. Teman kita partner juga. Iya, ini banyak juga nih outlet dari Medan dan juga Pematang Siantar nih kalau bisa lihat di kolom chat ya. Baik, kalau begitu nanti rekan-rekan sekalian akan langsung mendengarkan juga nih materi-materi yang disampaikan sama speaker-speaker kita yang keren-keren banget hari ini gitu. Nah, nanti di setiap akhir sesi presentasi kita juga akan mengadakan sesi tanya jawab atau Q&A. Nah, buat rekan-rekan semua yang mau bertanya, itu boleh banget langsung aja ditanyain melalui kolom chatnya kita ataupun di tab Q&A-nya kita. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tanya misalkan dari outlet Seger Medan gitu, saya mau tanya tentang bla 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 gitu ya, langsung aja diketik pertanyaannya gitu. Nanti kalau misalkan rekan-rekan tanya dan pertanyaannya terpilih nih, bakal dapat hadiah GoPay sebesar Rp50.000. Senang banget ya Kak Ica, yang excited banget ya. Jadi udah pasti excited banget karena udah nanya terus kemudian dapat jawaban atau informasi yang bermanfaat, dapat hadiah juga gitu kan. Waduh, seneng banget gitu. Jadi senengnya nambah-nambah nih, plus gitu kan. Nah, selanjutnya juga di akhir acara itu kita akan ada sesi door prize nih rekan-rekan semua. Jadi mungkin rekan-rekan ini yang paling ditunggu-tunggu ya, sesi door prize-nya gitu. Jadi dipastikan buat rekan-rekan yang sudah hadir itu untuk stay tune terus sampai akhir acaranya kita gitu. Karena nanti akan ada pembagian door prize gitu. Oke deh, kalau misalkan semuanya udah bergabung, ini udah lumayan banyak juga nih, Ica lihat ada dari Padang juga, halo Padang, kemudian dari Batam, dari Palembang, ini banyak juga dari Medan, Pematang Siantar, dan lain-lain ya. Baik deh, mungkin dari rekan-rekan semuanya juga pada nggak sabar nih, pengen denger langsung pemaparan materi dari speakers kita yang keren-keren. Langsung aja, jadi kita mulai acaranya, tapi sebelum kita mulai, kita mau mendengarkan dulu opening speech ataupun juga kata sambutan dari Bang Zulfikar selaku Regional Merchant Engagement Sumatera. Pada Bang Zul, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ica atas kesempatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, alhamdulillah tentunya
pertama-tama puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya dan juga nikmat kesehatannya, kesempatannya pada hari ini kita bisa join di acara webinar yang kita adakan pada hari ini ya. Dan juga tak lupa salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti selalu akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, tadi sekilas sudah disampaikan oleh Ica, saya Zulfikar. Kebetulan di sini saya mewakili tim GoFood untuk regional Sumatera, ya, termasuk di situ adalah kota-kota Palembang, Medan, Batam, Pekanbaru, Padang, dan Lampung, gitu. Jadi teman-teman yang hadir pada hari ini, macan-macan yang hadir pada hari ini itu antara lain berasal dari kota-kota tadi yang saya sebutkan. Nah, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih buat semua rekan-rekan partner, rekan-rekan mitra GoFood yang sudah menyempatkan hadir untuk acara webinar kita kali ini, ya, dan juga tentunya kepada para narasumber atau pembicara yang udah mau menyempatkan hadir juga untuk membuat acara atau event kita pada hari ini semakin bermakna dan semakin bermanfaat. Harapannya nanti bisa kita terapkan atau kita implementasikan di kegiatan misi kita sehari-hari, terutama macan-macan kita. Nah, berikutnya adalah untuk event kita kali ini sebenarnya masih dalam nuansa Hari UMKM Nasional ya, di mana kemarin tanggal 12 Agustus itu adalah Hari UMKM Nasional, dan secara nasional tim GoFood itu sudah ada kick off duluan sebelum ini. Secara nasional ada event juga, tapi yang berskala nasional gitu ya, dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional. Dan kemudian diikuti lagi oleh masing-masing atau region masing-masing di setiap kota yang ada gitu ya. Jadi ini adalah rentetan dari peringatan Hari UMKM Nasional. Di mana pada kesempatan kali ini kita mencoba mengambil tema yang cukup relevansi dengan keadaan saat ini, yaitu di mana kita lagi dalam masa pandemi. Kita berharap dengan adanya event ini kita bisa membantu memberikan beberapa solusi ataupun pengetahuan buat teman-teman merchant semua, bagaimana nanti untuk menyiasati supaya kita bisa bertahan ataupun malah bangkit dari situasi yang kurang baik ini, gitu ya. Oleh karena itu sudah disebutkan tadi kita ada narasumber yang relevan di bidangnya, yaitu ya mudah-mudahan teman-teman merchant, teman-teman mitra bisa mengambil pengetahuan dari nanti apa yang akan disampaikan oleh para narasumber kita. Nah, GoFood sendiri atau Gojek sendiri itu ya cukup dekat dengan para mitra UMKM, terutama khususnya bisnis kuliner ya. Karena sebenarnya lebih dari hampir 80% mitra kita itu adalah UMKM. Ya, mitra kita itu adalah UMKM. Jadi GoFood termasuk terus cukup giat melakukan aktivitas-aktivitas untuk mensupport para pelaku bisnis UMKM, terutama di bidang kuliner. Gitu. Antara lain apa yang sudah kita lakukan? Kita tuh sudah setiap minggu itu melakukan yang namanya gathering. Gathering ini reguler kita lakukan dengan tujuan untuk melakukan edukasi kepada merchant-merchant, utamanya lagi merchant-merchant yang baru join ya, join ke GoBiz, join ke GoFood, untuk mengedukasi mereka supaya mereka lebih mengerti lagi bagaimana cara memaksimalkan platform GoFood ini untuk memajukan bisnis mereka, gitu. Tidak terbatas pada yang baru join juga, tapi juga yang sudah join cukup lama untuk bisa lebih berkembang lagi. Dan kita juga selain itu sudah membantu juga dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan onboarding ataupun membantu mendaftarkan merchant-merchant yang menjadi bagian UMKM dari pemerintah setempat. Contoh nih, kayak di Palembang kemarin, kita sudah bekerjasama dengan Aspenku, Mbak Mega ya, dengan Aspenku untuk meng-onboard ataupun mendaftarkan merchant-merchant di bawah Aspenku untuk ikut ke GoFood. Dan juga ada Pempek Dona Milir, juga kita bantu untuk daftar GoFood di sana, supaya mereka bisa lebih maju lagi. Dan untuk yang di Sumatera Utara, di Medan, kita juga melakukan
kerjasama dengan Poltek Par Medan untuk bisa bekerjasama, berkolaborasi, membangun bisnis kulineran UMKM di bawah asuhan Poltek Par Medan. Itu salah satu contohnya. Nah, selain itu juga kita juga membantu membuatkan promo-promo yang relevan dengan para mitra kita. Salah satunya yang kemarin yang berkaitan dengan UMKM adalah ada pesan UMKM. Itu sudah bisa dilihat dari bannernya juga di sana itu. Kita melakukan pesan UMKM di sana dengan mekanisme kita memberikan tambahan promo yang 100% itu disubsidi oleh GoFood. Jadi ya akan membuat konsumen atau user semakin tertarik untuk melakukan order di merchant tersebut, gitu. Nah, selain itu juga di H2 ini kita juga semakin lebih fokus lagi. Kenapa? Karena dari tim pusat pun itu sudah membuatkan suatu wadah lagi yang lebih keren. Kita disebutkan di awal oleh moderator kita, Mbak Ica, bahwasannya kita ada wadah yang namanya kampus bisnis. Jadi semua aktivitas yang berkaitan dengan edukasi dan juga sharing knowledge para merchant itu nanti akan secara reguler kita lakukan di bawah naungan kampus bisnis ini. Jadi akan lebih terkoordinasi dengan baik nantinya. Aku rasa dari GoFood untuk pembukaan yang bisa disampaikan cukup sampai di sini, karena kita juga nanti sangat menanti apa yang akan disampaikan oleh para narasumber kita yang keren-keren ya. Harapannya adalah teman-teman para mitra bisa memanfaatkan atau mengambil pengetahuan yang baik, yang banyak bisa diserap dari yang akan disampaikan nanti, supaya nanti bisa membantu mitra-mitra kita atau teman-teman merchant untuk bisa bertahan di kondisi sulit saat ini dengan memanfaatkan teknologi atau digitalisasi yang seperti apa nanti akan disampaikan, supaya nanti ini semakin membuat kita mantap untuk terus melakukan bisnis ini. Jangan ragu-ragu gitu ya, karena memang ada sebagian rekan-rekan yang baru mulai ragu-ragu karena situasi kayak gini, kok kayaknya susah banget sih, kayaknya semakin pandemi, PPKM di mana-mana gitu kan ya. Jangan membuat kita lantas lemas, lantas loyo, tapi kita punya tips dan trik dan siasat bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keuntungan maksimal dengan teknologi yang ada saat ini gitu. Dan jangan lupa pesan sponsor untuk tetap stay tune selama webinar berlangsung, teman-teman, supaya nggak ada yang ketinggalan pengetahuannya. Dan jangan lupa nanti ada juga beberapa surprise yang mengejutkan gitu ya. Dan juga di akhir sesi nanti, kita juga ada undian ya. Di akhir nanti kita juga ada undian, mungkin yang cukup ya kalau secara nominal mungkin jangan dilihat dari situ ya, tapi paling tidak kita sudah menyiapkan surprise buat teman-teman mitra. Siapa tahu nanti ada yang beruntung gitu ya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zul atas pesan pembukanya ya untuk officially membuka acara kita pada hari ini. Baik, kalau gitu langsung aja kita langsung masuk nih ke pemateri pertama kita dari Ibu Dr. Haja Mega Nugraha SHMSI. Sedikit background bahwa Ibu Mega ini adalah Kepala Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Sumatera Selatan. Baik, kepada Ibu Mega apa sudah siap nih Bu? Sudah ready? Siap. Oh, sudah siap. Baik, kalau begitu langsung aja kita dengarkan ya rekan-rekan sekalian. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan juga boleh langsung ditanyakan di kolom chatnya gitu. Baik, kepada Ibu Mega kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mengajak pada seluruh hadirin rekan-rekan UKM sekalian untuk selalu mengucapkan puji dan syukur yang selalu kita agungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat bimbingan dan petunjuknya kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan berkesempatan mengikuti webinar Kampus Bisnis Hari UMKM Nasional Sumatera yang dilaksanakan oleh Gojek pada siang hari ini. Sebelumnya saya mau nyapa dulu nih. Selamat pagi Pak Zulfikar. Selamat pagi, Bu Mega. Pagi, Mbak Nisha, makasih. Iya, selamat pagi, Bu. Pak Kaliwungan, Indra Hermawan, dan rekan-rekan dari tim Gojek dan GoFood, rekan-rekan UKM sekalian, semuanya.
Salam kenal, saya Mega Nugraha, saya Kabid UKM dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus Sekretaris Umum Internasional Council for Small Business Wilayah Sumatera Selatan. Bagi yang belum tahu ICSB itu apa, ICSB itu adalah organisasi internasional yang concern dengan perkembangan UKM di dunia. Kebetulan saya dipercaya sebagai sekjen di wilayah Sumselnya. Selain itu, saya akademisi di bidang kebijakan publik di Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan. Saya appreciate ya, terima kasih kepada teman-teman Gojek, GoFood yang sudah percaya kepada saya untuk bicara di webinar yang sangat bagus ini, biar kita bisa sama-sama scale up dalam kondisi pandemi yang cukup memprihatinkan seperti sekarang ini. Saya langsung saja ya, ini saya scan dulu. Oke, bismillah. Nah, kita bicara UMKM. Kalau kita bicara UMKM ini artinya kita bicara 3 hal. Yang pertama adalah pemodalan, yang kedua adalah pemasaran, dan yang ketiga adalah mentoring. Nah, kita balik ke pertama dulu ya. Nah, pandemi yang terjadi sejak 2020 mengajarkan kepada dunia usaha, khususnya usaha mikro kecil menengah, untuk beradaptasi, bertransformasi secara cepat. Pemerintah merespon pandemi ini dengan memberikan program ekonomi nasional. Kita sering dengar, katakanlah di sini adalah bantuan Presiden Usaha Mikro. Ini kawan-kawan UKM sudah pada daftar BPOM belum? Atau sudah ada yang menerima BPOM 2 kali mungkin? Saya copy dari news.com, BPOM ini bagus sekali ya, sudah terrealisasi sampai dengan 21,86 triliun. Artinya pemerintah di sini tidak diam saja untuk membantu apa sih dalam kondisi sulit seperti sekarang ini. Kita semua sama-sama dalam kondisi yang berat. PPKM ini membuat kita semua harus berjuang bagaimana cara menghadapi kondisi pandemi yang sangat lumayan menghancurkan kawan-kawan dari usaha kecil, terutama usaha mikro kecil yang sekarang ini. Selain BPUM, program ekonomi nasional ini juga ada yang namanya investasi kepada koperasi ya. Jadi kalau kawan-kawan UKM yang bergabung di dalam koperasi itu bisa mendapatkan bantuan melalui LPDB. LPDB ini adalah bantuan atau stimulus pemerintah yang menyentuh pada UKM tapi melalui koperasinya. Di sini saya lihat di data Kominfo-nya ada 745,6 miliar. Selain itu, sebelum ada pandemi juga ini sudah ada subsidi bunga KUR, kredit usaha rakyat. Jadi melalui strategi sosialisasinya one by one, ini bisa kita akses di bank ya, bankan kawan-kawan UKM agar bisa mampu bersaing dalam kondisi yang seperti ini. Banyak juga kan kawan-kawan yang permodalannya pasti terpakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi banyak sekali program ekonomi nasional yang sedang digelontorkan oleh pemerintah. Jadi jangan sampai kawan-kawan UKM yang membutuhkan di sini membutuhkan stimulus bantuannya tidak mengakses bantuan-bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini. Itu mungkin yang dari modalannya. Yang kedua, kita bicara pemasaran. Nah, pemasaran ini kenapa sih digital? Kenapa digital? Semua orang itu ada di internet. Semua orang ada di internet. Kita bisa katakan saja ada 100 juta pengguna internet di Indonesia yang benar-benar menggunakan internet. Jadi bisa menjangkau lebih banyak orang yang ada di Indonesia dengan internet ini. Ini saya kasih gambaran sebelum online dan sesudah ada online. Sesudah online. Lebih hemat secara
ini saya biaya, lebih hemat biaya pemasarannya. Kita katakan sebelum pandemi kita menggunakan bayar sewa toko, cetak brosur, pasang iklan di koran, bayar jasa foto. Kalau sekarang kita cuma butuh kuota internet ini. Nah, tidak ada batasan waktu dan tempat tidak ada. Jadi apa saja yang harus disiapkan oleh kawan-kawan UKM? Media sosial. Yang kedua, toko di marketplace. Nah, marketplace ini kita katakan saja Gojek ya. Gojek, GoFood ini amat sangat bagus sekali membantu kawan-kawan UKM agar terus mendapatkan tokonya walaupun dengan kondisi yang sangat sulit meraih pengunjung atau buyer sekarang ini. Apa saja keuntungan menggunakan marketplace ini? Marketplace berkumpulnya orang-orang yang ingin berbelanja. Nah, marketplace menyiapkan semuanya, kita tinggal berjualan. Jadi si Gojeknya itu yang beriklan, kita tinggal terima imbasnya saja. Yang keempat, marketplace memberi keamanan dan kenyamanan berjualan. Jadi kita akan cukup jauh dari yang namanya penipuan ya, yang sering bisa ditemukan kawan-kawan UKM apabila berjualan secara langsung. Jadi secara online ini bisa menjadi jalan keluar dalam kondisi pandemi yang sekarang ini sangat-sangat memprihatinkan, apalagi PPKM seperti sekarang. Nah, yang ketiga kita balik ke mentoring. Mentoring ini bisa saya katakan kegiatan-kegiatan yang seperti sekarang dalam menjalankan usahanya, seseorang itu akan lebih mudah mendorong UKM-nya melalui mentoring. Seperti Bintek ini banyak sekali yang dilaksanakan oleh pemerintah juga, dilaksanakan kalau yang seperti sekarang ini dilaksanakan Gojek ya. Scale up class, jadi rangkaian kelas mentoring bisnis yang menghadirkan mentor-mentor yang bagus, handal, membagikan ilmunya untuk para pemilik bisnis agar bisa scale up, dan pembekalan yang diberikan itu bisa berbagai top, mulai dari self development hingga kelas yang sifatnya teknikal dari mentor profesional yang been there, done that, seperti Mas Indra Hermawan ya, yang nanti akan berbicara, berpengalaman di bidangnya, dan juga bisa juga melalui expertise yang dapat sertifikat seperti Mas Taka Libongan ini. Ini saya. Oke, baik. Mungkin itu saja paparan dari saya. Semangat untuk rekan-rekan UKM, itu saja pesan saya. Walaupun dalam kondisi yang seperti ini, kita harus tetap berjuang bagaimana kondisi pandemi ini bisa kita hadapi, salah satunya melalui digitalisasi. Mungkin itu saja Pak Zulfikar. Pada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mega atas insight yang sangat bermanfaat gitu ya buat rekan-rekan sekalian gitu. Jadi tadi kenapa kita memilih digital itu karena kita semuanya itu semua orang ada di internet gitu ya Bu. Kemudian juga lebih mudah mengaksesnya melalui digital, dan juga dengan join marketplace itu banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan oleh teman-teman UKM begitu ya Bu ya. Baik, selanjutnya ini udah ada pertanyaan nih Bu yang masuk di kolom Q&A-nya kita. Ada pertanyaan dari Kak Rini Andreani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, bagaimana proses sistem yang tidak stabil dalam pemesanan saat mencari, mohon maaf ini pertanyaannya tentang driver nih ternyata. Kita pilih pertanyaan yang lain, ini ada dari Kak Ibnu Adam, bagaimana ya Bu caranya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu katanya Bu. Mungkin bisa dijawab Ibu. Kalau saya bicara Kementerian Koperasi mungkin ya, yang keluaran dari koperasi dan UKM. Banyak sekali sebenarnya program pemerintah ini yang bisa diakses. Kita sebut saja yang concern tentang UKM ini bisa ada 9 kementerian, kelas lembaga tinggi, kelas kementerian itu concern tentang UKM.
Kalau misalnya ada di Kementerian Perindustrian itu kita lebih sering dengar namanya IKM ya, industri kecil menengah. Kalau kita dengar di Kementerian Pariwisata itu namanya Ekraf, ekonomi kreatif. Kalau di UKM sendiri UKM ini yang lagi seksi sekali yang namanya BPUM. Tahun 2020 itu BPUM itu hanya menggunakan NIK saja, nomor induk pendudukan ya, nomor induk kependudukan itu sudah bisa didaftarkan di Dinas Koperasi dan UKM masing-masing kabupaten kota. Itu nanti akan diajukan ke kementerian langsung digodok datanya. Jadi itu bisa melalui NIK saja. Tapi kalau di tahun 2021 ini karena kondisi pandemi itu sudah berjalan 1 tahun ya, artinya tidak lagi dikatakan force majeure kalau di bahasa penganggaran pemerintah. Jadi yang 1,2 juta tahun ini itu bisa diakses oleh rekan-rekan UKM melalui tetap Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kota mendaftarkan NIK dan SKU-nya saja. Jadi nanti akan digodok di bank datanya kementerian. Mungkin ada yang bertanya nih, kenapa Bu, saya sudah daftar BPUM, saya tidak dapat bantuannya, kenapa? Nah, itu bisa jadi di dalam data Bapak Ibu sekalian UKM, itu ada SIKP, mungkin Bapak Ibu lagi dalam mendapatkan bantuan yang lainnya tanpa Bapak Ibu sadari, mungkin ada program stimulusku, kredit usaha rakyat di situ, atau Bapak Ibu dapat bansos lain dari Kementerian Sosial itu tidak bisa lagi dapat BPUM. Itu salah satu kenapa tidak bisa dapat bantuan di BPUM itu. Dan ada lagi mungkin lagi dalam bankable ya bahasanya bankable. Jadi mungkin Bapak Ibu dalam ada data di dalam datanya adalah memiliki pinjaman produktif. Pinjaman produktif ini dikatakan tidak mendapatkan bantuan karena ya pasti biasanya UKM-nya dikatakan mampu. Kenapa mampu? Karena memiliki agunan seperti itu. Tapi bantuan-bantuan ini tidak cukup di sini saja. Jadi kalau misalnya tidak bisa mengakses BPUM, tidak mendapatkan BPUM, ada lagi bantuan pemerintah yang namanya wirausaha pemula. Wirausaha pemula ini mendapatkannya bagaimana? Ada yang namanya Bintek Kewirausahaan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kota masing-masing itu bisa mengeluarkan sertifikat kewirausahaan. Nah, sertifikat kewirausahaan ini apabila didampingi dengan pendamping bisa di-approve oleh kementerian dan mendapatkan bantuan wirausaha pemula. Kalau tahun kemarin itu 12 juta per UKM-nya. Kalau tahun ini menjadi bantuan wirausaha 7 juta. Lumayan, amat sangat membantu kawan-kawan UKM gimana caranya biar terus naik kelas ya. Itu untuk bantuan modal. Dan yang itu bisa langsung diakses ke perbankan. Jadi walaupun tidak mendaftarkan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kota, itu hanya SIKP-nya saja di Dinas Koperasi dan UKM Kota. Kawan-kawan dari UKM itu bisa langsung menanyakan gimana nih caranya minjemku. Ini masih banyak sekali sisanya di perbankan itu. Jadi sedikit sekali UKM yang tahu atau yang tidak mengakses KUR ini, padahal itu banyak sekali uang pemerintah yang masuk dalam subsidi KUR itu untuk biar UKM bisa bertahan dengan suku bunga yang rendah. Jadi stimulusnya ada di suku bunga. Seperti itu mungkin jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Mega atas informasinya. Ini semoga sangat bermanfaat sekali ya buat rekan-rekan kita yang sudah bergabung nih. Jadi buat Kak Ibnu Adam, tadi ada banyak sekali ternyata program dari pemerintah ya Bu ya untuk mendapatkan modal atau bantuan gitu. Jadi tadi ada BPUM, terus kemudian ada juga wirausaha pemula gitu ya Bu ya, bisa diakses melalui pemerintah setempat gitu, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Mega atas presentasinya dan juga jawabannya. Kepada Kak Ibnu Adam, selamat juga nih dapat hadiah 50.000 GoPay. Nanti akan dihubungi sama tim kita karena pertanyaan tadi sudah berhasil terpilih. Baik, kalau begitu langsung aja nih kita move untuk presentasi selanjutnya dari Pak Taka Liwungang selaku Expertise of Digital Marketing and Social Selling. Halo Pak Taka. Halo Anissa, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Nah, jadi sedikit background nih dari Pak Taka Liwungang ya. Pak Taka ini adalah seorang
expert dari digital marketing dan juga digital selling and social selling gitu. Beliau juga merupakan alumni dari Harvard Business School di jurusan Executive Education Corporate Strategy Boston di USA pada tahun 2013. Waduh, ini pasti yang akan dibagikan hari ini sangat-sangat dinanti-nantikan nih sama rekan-rekan kita semuanya ya Pak ya. Baik, kalau begitu Bapak sudah siap nih Pak? Sudah, alhamdulillah. Sudah, baik kalau begitu langsung aja kita kasih kesempatan untuk Pak Taka menyampaikan materinya. Pada Pak Taka kami persilahkan. Terima kasih Anissa. Suaranya jelas ya? Jelas Pak. Oke, pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia, dalam hal ini kepada Pak Zulfikar yang telah berkenan mengundang kami untuk memberikan sharing kepada kawan-kawan UMKM di sini apa yang kami ketahui tentang sedikit mungkin dunia digital marketing. Kepada Mbak Anissa sebagai MC, sebagai moderator di acara ini saya ucapkan terima kasih. Saya udah agak khawatir juga karena nama saya tuh sebenarnya saya asli Palembang ya. Saya lahir dan besar di Palembang, jadi buat orang Palembang tuh namanya agak aneh ya karena saya tuh ayah saya tuh dari Sulawesi Utara, Sangihe Talaut, jadi di atasnya Manado. Jadi agak sedikit namanya nggak Palembang. Nah, sebenarnya saya S1-nya di Unsri ya, mungkin jadi saya saat ini nih ada yang namanya tuh, kalau zaman dulu waktu kita kecil kan ada istilah urbanisasi, karena ekonomi dan bisnis itu cuma ada di kota. Nah, sejak zaman pandemi, sejak zaman digitalisasi, di mana banyak orang bisa kerja dimanapun, bahkan banyak yang kerja di gunung, di pantai, itu ada yang namanya tuh lawan dari urbanisasi ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, itu adalah namanya tuh ruralisasi. Ruralisasi itu pindah ke daerah-daerah kecil atau kota-kota kecil. Jadi saya dari tamat kuliah dari Unsri sebenarnya S1-nya itu di Jakarta, lalu sekarang di Kota Palembang. Saya ucapkan juga salam kenal, salam hormat kepada Ibu Mega. Ini sudah sering dengar namanya ya, baru pertama kali ini berlihat secara langsung. Salam kenal Bu. Ya, Kemudian ya kepada Mas Indra yang nanti akan sharing ya, lebih jago dari saya karena pengusaha ya. Kalau saat ini saya tuh sebenarnya masih double kakinya. Jadi sebagian saya di Palembang karena saya jadi direktur di salah satu real estate di Palembang, Citra Grand City kilometer 12. Saya juga masih jadi pengusaha, ada beberapa bisnis di Jakarta. Nah, mungkin saya langsung share aja karena waktunya nggak banyak untuk presentasi saya ya. Teman-teman sekalian, jadi saya tidak akan menggunakan jargon-jargon bahasa-bahasa yang katakanlah apa ya, kayak bahasa-bahasa dewa segala macam kayak gitu ya, karena menurut saya memang yang paling penting itu bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa yang ada di dunia saat ini untuk pertumbuhan bisnis kita. Mungkin ini Mbak Anissa screen-nya bisa dilihat ya, PowerPoint-nya ya, PPT-nya ya. Ya, bisa Kak. Ya, oke, Bisa, ini Pak. jadi nanti mau kenalan lebih lanjut mungkin setelah ini kali ya. Ini sedikit apa namanya, CV saya, nama saya Taka Liwungang. IG-nya saya itu ada ya, Liwungang Taka. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau kenalan setelah ini, kemudian ada beberapa pertanyaan yang mungkin saat ini nggak bisa dijawab karena waktunya pendek, mungkin di DM di saya aja ya. Mungkin biasanya kalau ada waktu saya pasti bantu jawab karena saya sih suka sih ya, kita kalau bantu orang kan amal jariah hitung-hitungannya. Nah, jadi ini Instagram saya Liwungang Taka. Saya juga nulis buku ya. Sebenarnya bukunya itu sangat berkaitan dengan apa namanya dunia digital saat ini namanya Stick and Solid. Ya, Stick and Solid itu apa sih? Stick and Solid itu maksudnya bagaimana kita bisa bikin konten. Jadi sebenarnya di dunia digital tuh salah satu faktor utama tuh konten. Konten tuh bisa bentuknya macam-macam. Ada yang namanya suara, ya kalau di radio tuh iklan radio itu konten. Ada yang namanya narasi, artikel itu di blog itu konten. Ada yang namanya video multimedia itu konten. Ada yang namanya apa lagi ya? Jadi in between antara produsen sama konsumen yang di tengah-tengahnya itu namanya konten. Jadi apapun yang dibikin oleh teman-teman sekalian pelaku UMKM saat ini itu namanya konten. Nah, konten itu yang sebenarnya yang membedakan kita loser atau winner, pemenang sama yang kalah itu sebenarnya di konten itu. Nah, kadang-kadang orang tuh suka terjebak bikin konten pagi-pagi, postingnya siang, sore udah dilupain.
Nah, jadi saya tuh selalu berpikir gimana ya setelah sebenarnya saya sudah ngajar tuh tahun dari tamat kuliah itu saya suka ngajar. Ya ngajar tuh maksudnya informal, suka kasih sharing segala macam. Saya suka ditanya, Pak, gimana ya caranya supaya kalau bikin konten ya, kayak misalnya kita kasih contoh ya, apapun makanannya, minumnya apa tuh? Saya jawab nggak? Ada ya, salah satu produk ya. Orang pintar selalu minum, nah itu kan. Kemudian jadi banyak konten-konten yang sudah puluhan tahun orang masih ingat. Nah, itu ada ada teorinya. Nah, jadi siapa yang mau kalau ini bisa nanti hubungin di Instagram saya bagi aja bukunya karena sudah nggak ada di Gramedia lagi, nggak dicetak. Oke. Nggak mau ke slide berikutnya. Oke. Sekarang ini kita tahu ya, tadi udah disampaikan sama Pak Zulfikar, sama Bu Mega bahwasanya memang bisnis ini lagi down. Tapi kita mesti ingat kalau kita di bisnis makanan itu kan orang tetap mau makan. Jadi apapun masalahnya, apapun problem saat ini, apapun kendalanya, kita kan tetap harus makan. Jadi kalau kita harus makan, sebenarnya bisnis kuliner itu sebenarnya bisnis yang sustain, yang jangka panjang. Jadi nggak perlu takut. Jadi walaupun lagi kondisi pandemi, nanti kan dia balik lagi, boncing lagi. Jadi saya rasa kalau kita mau menang itu sebenarnya saat ini. Pada saat dimana orang lagi bingung, orang nggak tahu gimana caranya, kita bikin strateginya. Jadi pada saat nanti ekonomi udah balik lagi, udah boncing lagi, kita tuh udah leading di depan. Kayak saya misalnya di real estate orang bilang, oh jangan masuk real estate, jangan masuk otomotif karena lagi down. Tapi saya rasa saya masuk aja karena menurut saya ya nanti kalau sudah ekonomi udah balik, saya udah di depan, nggak bisa dikejar lagi. Nah, caranya gimana kayak gitu? Itu kan permasalahannya. Kalau kita lihat misalnya, coba lihat salah satu brand ya, saya rasa ini untuk pelajaran aja, Warung Abnormal. Pertama kali saya lihat Warung Abnormal itu karena hype banget ya, tren banget. Nah, kalau nggak tahu kalau sekarang ya, kalau dulu saya pertama kali itu di dekat rumah saya, kebetulan saya tinggalnya di daerah Jakarta Selatan. Saya makan di Warung Abnormal yang di Tebet itu dekat stasiun. Terus saya perhatiin ya, apa sih sebenarnya key success factor dari Warung Abnormal ini? Kita list, pertama, dia pasti pilih area yang strategis, dekat stasiun kereta, dekat dengan lampu merah, perempatan lampu merah. Menunya itu sebenarnya ya menu standar-standar, Indomie, mie goreng, pisang goreng, yang makanan-makanan yang biasa kita makan hari-hari tapi dibawa ke resto. Tapi yang paling penting tuh sebenarnya kalau menurut saya itu adalah bagaimana dia bisa bikin jadi hype, jadi bahan pembicaraan anak-anak muda. Jadi kalau seandainya apa-apa ke Warung Abnormal. Jadi lebih ke arah situ. Karena semua orang tuh bisa bikin. Kita makan Indomie dari puluhan tahun yang lalu tuh. Indomie di pinggir jalan. Yang di warung-warung orang Sunda itu kan udah puluhan tahun. Tapi kita bisa, kenapa Warung Abnormal ini bisa maju? Salah satunya karena kemampuan dia di bidang digitalisasi konten, marketing, lebih tepatnya kepada digital marketing. Sebenarnya digital marketing itu hadir jauh sebelum kita kenal digital marketing. Jauh sebelum adanya Gojek, GoFood. Pernah dengar dulu ada yang namanya Maici nggak? Apa namanya? Maici itu kayak keripik, ya. Tahun 2012 kalau nggak salah Maici ini. Jadi Januari Februari ini data ya, data lama banget. Januari Februari 2012 itu Maici itu udah jualan 7 miliar. Jadi jauh sebelum ada GoFood, jauh sebelum ada Gojek. Gojek itu kalau nggak salah 2014 2015, correct me if I'm wrong ya kayak gitu ya. Nah, Maici itu bisa meledak, salah satunya dia pakai Twitter waktu itu. Jadi orang nggak pakai Twitter sama sekali, orang jualannya masih pakai Facebook, dia udah pakai Twitter ya. Jadi sebenarnya ini menunjukkan juga kecerdasan orang karena pakai sosial media itu bisa meningkatkan penjualannya dia. Udah proven itu, udah terbukti. Nah, sebenarnya kalau di era saat ini kita tahu bahwasanya ada perbedaan ya, era dari eksklusif menjadi inklusif. Ini kan sebenarnya konsep ya, vertikal menjadi horizontal, individual menjadi sosial. Saya nggak bahas secara detail karena menurut saya itu konsep aja vertikal. Misalnya kalau dulu kan orang dapat informasi itu kan selalu dari TV. Saya ingat tahun 98 waktu Pak Harto lengser itu orang nonton TV. Tapi sekarang nggak ada lagi. Kita dapat misalnya informasi perpanjangan PPKM itu saya rasa nggak dari TV, tapi dari forward-forwardan dari teman-teman kita. Jadi
informasi itu berubah, cara kita beriklan berubah. Saya misalnya di bidang real estate, saya jarang sih kalau mau pasang iklan di billboard segala macam. Saya lebih mengandalkan sosial media, lebih mengandalkan apa namanya Instagram dari penghuni rumah, penghuni atau pembeli di tempat saya. Kemudian ada perubahan eksklusif menjadi inklusif. Dulu ya, ini mungkin Pak Jul juga lebih tahu karena mantan Coca-Cola ya. Di dulu orang Coca-Cola itu kalau dia pasang iklan satu billboard gede. Nah, terus dia rubah strateginya. Dia rubah dari eksklusif menjadi inklusif. Inklusif itu apa namanya berseberangan dengan eksklusif. Jadi dia bikin kayak gini. Dia teliti ya, apa sih yang bikin orang tuh jadi tren. Nah, kalau di Indonesia yang bikin jadi tren itu salah satunya kalau dia tulis nama. Di Coca-Cola itu dia tulis nama orang ya, misalnya. Nah, di Indonesia tuh nama yang paling banyak dipergunakan itu sebenarnya bukan nama-nama religi kayak Muhammad segala macam, bukan. Yang paling banyak dipergunakan itu adalah nama marga, terutama marga misalnya dari Sumatera Utara. Ada yang namanya mungkin Harahap, Simanjuntak. Nah, jadi kalau dia tulis misalnya Coca-Cola Simanjuntak, jadi orang-orang yang punya marga Simanjuntak tuh beli terus dipoto, kirim sama semua teman-teman. Jadi ini bisa jadi hype segala macam. Ya, kemudian individual berubah jadi sosial. Dulu ya misalnya makan itu adalah masalah individual, orang nggak pernah tahu kita mau makan apa. Sekarang makan itu menjadi masalah sosial. Kita makan siang, makan pagi, makan malam, everybody knows, semua orang tahu karena kita posting di Instagram. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, penggiat UMKM, terutama yang di bisnis kuliner, sebenarnya kalau kita mau buka usaha kuliner itu tuh sudah ada teorinya dari zaman dulu, ya, dari zaman dulu. Sebenarnya di era digital itu target market waktu kita mau buka, misalnya saya mau buka ayam geprek misalnya, atau yang lebih spesifik lagi kopi misalnya, kan kopi apalah, kopi-kopi cantik itu, kopi shop kayak gitu. Di dunia digital itu cuma ada 3 target market yang besar yang punya buying power. Yang pertama itu adalah anak muda, ya. Kenapa anak muda? Karena anak muda ini pertama dia itu paling nggak loyal. Kalau saya tuh loyal sama brand. Jadi ada 1-2 sepatu yang saya cuma pakai sepatu itu aja. Saya nggak mau pakai sepatu yang lain karena mungkin udah umur juga. Tapi kalau anak muda, dia tuh nggak loyal. Jadi kalau misalnya teman-teman buka suatu brand, suatu apa namanya resto, suatu ini, itu nggak perlu takut akan berkompetisi karena anak muda tuh gampang swing, pindah sana sini. Makanya kalau target market kita ke anak muda itu udah tepat. Satu, karena dia nggak loyal. Kedua, dia punya uang, gitu ya. Anak muda zaman sekarang ini punya uang dan mereka sering hangout misalnya. Asumsi misalnya sudah nggak PPKM, jadi makannya di restoran. Yang kedua, perempuan. Kita tahu dari dulu kalau perempuan tuh memang big spender, pengeluaran uangnya banyak gitu. Kalau di Jakarta tuh saya ingat Yoris Sebastian dulu GM-nya Hard Rock selalu cerita sama kita ya. Di Hard Rock itu pagi-pagi orang sarapan, siang makan siang, sore sekitar jam 4, jam 5 itu orang arisan, jam 7 mereka makan malam, jadi 4 kali makan. Nah, yang arisan itu selalu ibu-ibu. Jadi perempuan di mana-mana yang namanya perempuan ya selalu big spender. Jadi yang ketiga netizen. Nah, netizen ini sebenarnya bisa digarap. Jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman pelaku UMKM punya target market restorannya tuh anak muda atau perempuan atau netizen, itu sudah benar. Nah, netizen itu kan lawannya adalah citizen. Citizen itu adalah orang yang nggak terlalu aktif di bidang digital. Kalau yang terlalu aktif di bidang digital namanya netizen. Biasanya kita definisinya orang yang ngabisin waktu lebih dari 4 jam main internet. Jadi kalau di 4 jam cuma kerja aja ketik-ketik komputer itu bukan netizen. Tapi kalau dia lebih dari 4 jam sehari pakai internet itu namanya netizen. Nah, dulu orang tuh kalau proses buyingnya ya, membelinya tuh misalnya saya mau makan, lapar ya. Saya aware, lapar, ya. Ada 4A namanya. Kemudian saya attitude, memutuskan makan di mana. Sebelah kantor saya misalnya ada ayam geprek. Oke, makan. Terus kalau ayam gepreknya enak, saya makan lagi. Jadi zaman sebelum digital tuh kayak gini. Aware, lapar, dia makan. Kemudian dia attitude, dia memutuskan makan di mana. Makan. Kemudian kalau makanannya enak, makan lagi. Itu zaman sebelum digital. Kalau zaman setelah digital, yang 4A tadi itu berubah jadi 5A. Ya, aware, dia lapar, kemudian dia appeal, dia cari yang menarik di dunia digital apa, dia mungkin browsing di Google, mungkin dia browsing di GoFood, apa sih yang menarik, kemudian dia lihat, dia tanya, lihat rekomendasi apa yang bagus di sini, kemudian dia beli, dia makan, kemudian kalau dia enak dia kasih memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi inilah yang sebenarnya diputar lagi yang menjadi
bahan buat orang untuk beli sesuatu. Jadi di zaman sekarang ini orang itu beli sesuatu tidak lebih mengandalkan informasi dari rekomendasi dari orang lain. Kenapa? Karena sebenarnya di dunia digital itu kita ini sudah overload sama informasi. Begitu banyak informasi. Jadi kita bingung informasi itu mana yang benar. Ya kan, hoax tuh di mana-mana ada. Nah, salah satu cara kita memfilter informasi itu benar atau salah itu adalah dari rekomendasi. Kenapa? Karena rekomendasi itu orang itu udah kerjain itu. Jadi kayak misalnya saya mau booking hotel di sebuah kota. Saya tuh males cari lihat-lihat website itu, tapi saya lihat tulisan orang. Oh, orang ini udah tinggal di hotel itu dan dia merasa nyaman. Misalnya 100 orang ngomong merasa nyaman, sama kayak di restoran. Ini rekomendasinya rata-rata bilang restorannya enak, suasananya enak, pelayanannya bagus, menunya variatif, rasanya keren. 100 orang ngomong berarti ini oke. Jadi biasanya orang di dunia digital ini sudah terlalu banyak informasi sehingga kita bingung informasi mana yang benar. Nah, cara memfilternya itu secara alamiah itu melalui rekomendasi karena kita baca sesuatu yang orang lain sudah tahu, sudah melakukan. Nah, sebenarnya di dunia digital itu ada tahapan untuk melakukan digital marketing. Yang pertama, kalau di dunia di bisnis kuliner ya, untuk mengaplikasikan yang pertama kita paham dulu tentang unique selling point. Apa sih yang paling unik dari produk kita, makanan kita? Yang kedua, memanfaatkan media sosial. Yang ketiga, menciptakan konten yang menarik. Saya bahas satu-satu. Pertama, kita cerita tentang apa sih yang paling menarik di produk kita. Bisa aja rasanya keren, makanya restorannya masuk di dalam gang, di dalam lorong, di dalam apa gitu, nggak bisa masuk mobil, tapi rame karena rasanya enak, ya. Atau bentuknya, mungkin bentuknya unik, ya. Anak-anak muda, perempuan, biasanya cewek-cewek itu juga kalau bentuknya rasanya nggak keruan, tapi bentuknya keren gitu ya, dibeli gitu ya. Atau harganya murah, bodo amat lah, rasanya nggak keruan, penting harga atau pakai diskon. Mungkin kalau beli ini dapat ini ya, gitu ya. Kemudian keramahan pelayan, suasana resto, variasi menu. Jadi cari tahu dulu produk kita ini ada kelebihan nggak? Pasti ada. Paling enggak mungkin kita di harga. Kayak gitu. Pasti ada. Karena kalau nggak ada nanti produk kita tuh jadi generik. Kalau jadi generik untuk menang cuma satu, harga. Jadi kalau bisa dicari tahu apa sih kelebihan dari produk kita. Nah, sudah ada kelebihan dari produk kita manfaatin nih media sosial. Benar nggak? Manfaatin media sosial. Nah, sebenarnya kalau di dunia digital itu banyak, ada yang namanya media sosial di Indonesia itu kan banyak, ada LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, what else, YouTube gitu ya. Tapi konteksnya saya saranin paling nggak punya coba 2 aja atau coba 3, Instagram, misalnya YouTube atau TikTok, misalnya kayak gitu. Atau kalau udah aktif di Instagram, TikToknya mungkin nggak terlalu atau bolak-balik sama aja sih sebenarnya. Sama di YouTube yang sebenarnya masih jarang dipergunakan oleh teman-teman di bidang kuliner. Nah, kita misalnya bicara tentang di media sosial. Media sosial itu sebenarnya daripada yang saya bilangnya ada sosial media, ada yang non sosial media, misalnya kayak WhatsApp itu masuk kategori dalam instant messaging ya. Itu ada 3 jenis. Ada yang media berbayar kalau kita pakai iklan secara singkat, media sendiri yang punya akun kita, misalnya ayam geprek kilometer 7. Nah, itu punya kita sendiri. Media yang diperoleh itu maksudnya orang tuh merekomendasiin media kita. Itu 3 ini. Oke, nah sekarang kalau kita bicara tentang Instagram, ya, jadi kita langsung ke aplikasinya. Nah, saya perhatiin ya, terutama yang karena saya tinggalnya di Kota Palembang itu masih nggak terlalu banyak orang istilahnya mempergunakan Instagram itu untuk mempopulerkan produk atau brandnya. Sebenarnya cara meningkatkan Instagram follower itu kan nggak susah. Pertama, nama akun tuh harus teroptimisasi sesuai dengan, misalnya kalau dia jualannya ayam penyet, ya harus ada ayam penyetnya kayak gitu. Jadi jangan yang aneh-aneh, kalau bisa bikinlah yang sedikit clickbait. Clickbait itu maksudnya yang aneh gitu ya, tapi ya jangan ini ya. Yang pokoknya sesuatu yang unik. Yang kedua, kualitas konten, gambar dan ternyata. Kualitas konten itu maksudnya apa? Kalau di Instagram, kalau kontennya itu punya gambar yang bagus, itu orang pasti suka. Benar nggak? Kalau misalnya kita suka lihat gambar pemandangan, ya gambar pantai, gambar gunung, bagus gitu, pasti kita likes gitu ya. Tapi kalau dia punya nilai, misalnya 3 tips yang dijamin membuat Anda akan, let's say,
berhasil dalam bisnis kuliner 1, 2, 3 gitu. Ini nilainya tinggi banget. Saya nggak punya bisnis kuliner, tapi teman saya punya bisnis kuliner, itu langsung di-share. Ya, jadi gitu. Jadi bikin konten itu kalau bisa secara kualitas bagus, ya orang pasti like, tapi kalau dia punya nilai yang tinggi, orang pasti share. Karena like and share itu penting banget buat algoritmanya Instagram. Kemudian caption yang menarik. Nah, kalau caption yang menarik, orang komen. Makanya kita sering lihat ya caption-caption yang lucu-lucu. Caption-caption yang lucu-lucu itu biasanya memancing orang suka respon. Nah, kalau semakin banyak orang suka respon, itu dibaca juga oleh algoritma, oleh mesinnya Instagram, sehingga menyebabkan akun kita tuh sering keluar di explore. Ya, kayak gitu. Kemudian hashtag yang relevan. Jadi hashtag ini sebenarnya teman-teman, kita tuh nggak tahu ya, apakah teman-teman di sini aware ada yang namanya shadow ban. Di Instagram tuh ada yang namanya shadow ban. Shadow ban tuh kayak gini, kita tuh spamming atau terlalu sering pakai hashtag yang sama. Misalnya kopi lover, gado-gado menarik, gado-gado keren, itu aja setiap posting pakai gado-gado keren, gado-gado menarik, gado-gado mania. Misalnya itu aja. Nah, itu biasanya Instagram atau mesinnya Instagram bilang, "Oh, ini orang spamming," ya. Makanya dia nggak di akunnya nggak diapa-apain, tapi akunnya itu tidak keluar sementara waktu, beberapa lama tidak keluar di explore. Nah, makanya biasanya kita ngakalin itu dengan kita bikin grouping hashtag. Ya, jadi misalnya kalau kita tiap hari posting dari hari Senin sampai hari Minggu, 7 hari dalam seminggu, jadi kita ada 7 grup hashtag. Masing-masing grup misalnya ada terdiri 10 sampai 15. Jadi hari Selasa ya grup hashtag yang ini diposting, hari Rabu grup hashtag yang ini. Jadi jangan terlalu spamming hashtag. Terus posting di waktu yang sesuai dengan target market. Jadi kalau target marketnya kita tuh misalnya apa, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu juga banyak, harus jelas. Ibu-ibu yang bekerja, misalnya kayak Ibu Mega, atau ibu-ibu yang tidak bekerja. Kalau Ibu Mega kayaknya kalau ibu bekerja ya mungkin dia free time-nya itu adalah mungkin jam 12 sampai jam 1. Benar kan? Karena lagi makan siang. Tapi ibu-ibu yang tidak bekerja, jam 12, jam 1 dia nggak free time. Itu malahan waktu dia sibuk-sibuknya karena dia mungkin masak atau jemput anak gitu ya. Jadi kita mesti tentuin mayoritas target market kita tuh free-nya kapan. Nah, nanti saya agak sedikit banyak bicara tentang waktu posting. Kemudian nomor 6, jaga komen dengan interaksi yang baik. Jadi kalau misalnya komennya tuh banyak yang kasih respon, itu juga bagus. Ya. Nah, waktu postingan, nah ini teman-teman suka salah ya sebenarnya. Sebenarnya kalau kita punya Instagram, kemudian Instagramnya itu pakai Instagram bisnis, gampang tuh buka di Insight. Ya, di Insight tuh ada total followers. Di total followers itu kita bisa lihat waktu most active time dari viewers kita. Jadi paling banyak viewers kita tuh kalau di gambar saya tuh paling banyak tuh berarti jam berapa tuh? Jam 6. Ya, paling tinggi jam 6 PM itu. Jam 6 sore paling aktif followersnya saya misalnya kayak gitu kan. Nah, Instagram itu butuh waktu 1 sampai 2 jam untuk mengoptimalkan postingan kita. Jadi kalau kita lihat di sini jangan posting jam 6. Posting lain mulai dari jam 4 atau jam 5 sore. Jadi 1 atau 2 jam sebelum itu. Ya, karena mesin Instagram butuh waktu untuk mengoptimalkannya. Ya, kemudian ini saya rasa beda feed sama story, semua orang udah tahu. Kalau feed itu untuk mencari followers yang baru, kalau story itu untuk meningkatkan engagement. Jadi buat yang lucu-lucuan. Jadi sebenarnya story itu untuk entertaining followers kita. Kalau feed itu untuk mencari follower yang baru. Kemudian yang lebih penting lagi sebenarnya profile dan CTA, call to action. Profile itu kalau memang kita jualan misalnya gado-gado, ya jelas gado-gado terenak di Kota Medan. Nah, kayak gitu. Itu kan profilnya kita. Jadi orang, oh ini ya gado-gado paling enak di Kota Medan. Aku mau cobain deh. Jadi dioptimisasi. Jadi jangan dibiarin gado-gado, misalnya gado-gado, misalnya nggak tahu ya, saya nggak terlalu familiar Kota Medan, misalnya gado-gado Merdeka, karena letaknya di Jalan Merdeka di Kota Medan misalnya kan, gado-gado Merdeka. Jangan, gado-gado enak Medan misalnya kayak gitu. Orang, oh ini ya gado-gado enak Medan, aku mau coba. Nah, contohnya kayak gini, optimasi profil IG. Ini kebetulan saya nggak kenal ya, saya ayam gedebuk ini saya nggak kenal. Jadi saya ambil semalam itu ayam gedebuk Palembang. Saya lihat ayam gedebuk. Oke, saya ambil ayam gedebuk. Pada saat saya misalnya ke Instagram saya mau makan ayam. Jadi kan kalau kita mencari informasi kan kalau di Google kan kita ketik di kotaknya Google search engine-nya tuh misalnya sekolah bagus, sekolah SD misalnya kan keluar. Tapi kalau di sosial media kan pakai hashtag. Jadi hashtag ayam misalnya kan. Hashtag ayam. Nah,
hashtag ayam itu saya keluarnya ayam gedebuk Palembang karena memang yang apa namanya yang ininya bentar ya. Karena dioptimasi oleh ayam gedebuk kayak gitu. Oke, target konsumen ya. Jadi saya pasti tahu bedanya kalau target konsumennya anak muda sama yang sudah tua, gimana cara bikin jenis kontennya. Kalau anak muda mungkin bahasanya juga nggak terlalu formal, kemudian postingan waktunya juga bisa disesuaikan, kemudian optimalkan konten. Oke, nah sebenarnya kalau kita bicara digital marketing itu dia nggak, selain speech yang kayak gini, dia kan harus hands on. Makanya kalau Ibu Mega berkenan tuh saya kepengen banget untuk kasih waktu di ICSB-nya Palembang Sumsel itu. Ngajarin tentang pakai Google Trends. Tapi anyway, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pelaku UMKM, gampangnya kayak gini aja. Nanti buka aja di handphone atau di laptop, tulis saja Google Trends. Jangan lupa trendsnya itu pakai S. Ya, Google Trends. Nah, biasanya. Nanti kan dia keluar. Nah, ini biasanya kita pakai untuk tahu dia pertama bisa banding-bandingin. Misalnya ya, saya mau buka bisnis apa sih? Ayam penyet atau ayam geprek, mana sih yang paling bagus? Kalau di sini kan kita kelihatan, yang merah itu ayam geprek, yang biru itu ayam penyet. Jadi kita kelihatan bahwasanya bisnis ayam geprek itu di Indonesia selama 12 bulan ini lebih banyak dicari orang daripada ayam penyet. Jadi mungkin bisnis ayam geprek lebih oke ya. Jadi kita pakai Google Trends itu salah satu utamanya untuk tahu bisnis mana, produk mana yang lebih banyak dicari oleh netizen di internet. Ya. Kemudian, nah biasanya juga saya perhatiin sekarang, zaman dulu kan ada kita suka follow unfollow ya, mungkin sering ya, kita mau memperbanyak jumlah followers kita di Instagram, kita follow unfollow. Nah sebenarnya Instagram itu ngeluarin mesin baru, algoritma baru, di mana dia tuh membatasi follow unfollow. Zaman sekarang itu untuk komen sama likes itu kalau nggak salah 300 sampai 400 komen dan likes per hari, udah dibatasin sama Instagram. Untuk follow unfollow itu separuhnya, jadi kita tuh bisa follow paling cuma 100 sampai 150 akun per hari. Lebih dari itu kita udah spamming. Pasti akun kita tuh suspend oleh Instagram, tiba-tiba nggak bisa diakses saja. Nah, oleh karena itu saya menyarankan, ini juga bukan dari saya, dari sumber yang lain ya, kita pakai strategi namanya 302. 302 itu maksudnya apa? Kita interaksi 30 akun dengan 2 jenis interaksi, yang interaksinya likes dan komen. Jadi caranya gimana? Kita ke explore ya, cari misalnya kita jualan kopi misalnya kan, hashtag coffee lover. Nah gitu. Biasanya kan ketahuan nih, ada Pak Zulfikar, ada fotonya lagi ngopi di coffee shop mana. Nah itu kita likes atau kita komen, wah Pak keren banget ya, gitu, bajunya atau apa gitu. Pak Jul lihat ini dari mana sih, kenal juga enggak, komen-komen, terus dia langsung pengen tahu kan, curious, cek, oh toko kopi ini, oh rupanya keren juga ya suasananya, oh kopinya enak ya, harganya juga oke ya, kayak gitu. Nah, tapi kita tuh maksimal, kalau bisa, bukan maksimal ya, kurang lebih 30 akun per hari. Jadi carinya kayak gitu. Kalau kita jualan kopi, kalau kita jualan gado-gado, mungkin cari apa namanya hashtag yang paling populer saat itu apa, gado-gado mania misalnya, hashtag gado-gado mania, keluar semua tuh. Cari yang di recent, oh kan gambar orang, mungkin ada gambar emak-emak lagi makan gado-gado. Lalu kita kasih komen atau likes, enak ya Bu gado-gadonya gitu, cobain dong gado-gado kita. Nah kayak gitu, nanti dia cek, oh gitu. Itu pertama carinya sumbernya dari hashtag. Kedua specific place, misal kita tuh menyasar orang-orang yang suka jogging, lari atau apa. Kalau di daerah Palembang ada namanya Kambang Iwa, itu ada apa namanya kayak danau di tengah kota gitu ya. Kita spesifik cari tuh di situ. Ketik aja tuh di apa namanya di Instagram, nanti keluar orang-orang sama aja. Jadi misalnya kita punya coffee shopnya di dekat lokasi itu, nah kita kasih tahu ada coffee shop baru, ada gado-gado baru, lo buka di situ. Yang kedua di explore ya di Instagram ya kan, dibuka-buka di Instagram kan explore ya, jadi keluar semua gambar-gambar itu. Kalau kita punya resto berarti ya akun yang banyak foto. Minum kopi di kafe itu ya dikasih apa namanya, dikasih komen, like sama share. Nah, kemudian strategi agar akun IG kita muncul di explore. Ya ini yang paling sebenarnya menurut saya sangat kritikal ya. Jadi
Kalau teman-teman lihat di Instagram saya itu explore-nya itu pas buka Instagram saya semuanya pemain bola, cerita tentang sepak bola. Wah, Liverpool, Manchester United ya, karena saya tiap hari lihatnya cuma bola aja. Dan mesin algoritma Instagram taunya si Taka itu kerjaannya lihat bola, kalau enggak lihat tentang rumah. Jadi arsitek keluar cuma ada 2 karena memang itu dijadiin. Nah, kita itu kan kepengen kalau bisa resto kita, produk kita, kafe kita itu keluar diekspor. Pak Zulfikar tiba-tiba lagi buka lagi scrolling iseng-iseng ada kafe bagus nih, gitu kan? Terus di klik, wah keren banget dekat rumah saya, wah baru rupanya kafenya. Nah pertanyaan teman-teman pasti gimana ya caranya supaya kafe saya itu bisa keluar di eksplornya IG-nya Pak Zulfikar? Kan kayak gitu ya. Daripada pasang iklan kan mahal gitu ya. Pertama balik lagi bikinlah konten yang menarik dan punya value yang tinggi. Ya, kalau dia nggak menarik, mungkin kita nggak punya kemampuan fotografi, kalau foto jelek, tapi kalau nggak punya value yang tinggi, yang lucu-lucu, yang bisa di-share. Jadi Instagram itu makin orang suka likes, banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang share, itu pasti dianggap konten itu punya value yang tinggi. Biasanya cepat dikeluarin, diekspor. Kemudian Instagram itu pasti baca ya, mesinnya itu berapa banyak dan cepat konten itu di-like, di-komen, dan share. Jadi berapa banyak dan berapa cepat. Jadi kalau misalnya dalam 1 minggu yang like 1000 itu beda dengan 1 minggu yang nge-likes-nya itu bukan 1 minggu, misalnya 1 hari. Oh ini yang 1 hari pasti akan dieksplornya lebih cepat, ditaruh diekspor lebih cepat. Kemudian minat, misalnya kalau saya minatnya sepak bola ya pasti akan keluarnya sepak bola. Nah sebenarnya selain daripada Instagram, yang paling banyak dipergunakan tapi banyak orang tuh nggak aware, nggak sadar itu bahwasanya di sosial media termasuk di Indonesia ini data tahun Januari 2020 kalau nggak salah ya, Januari 2020 itu adalah YouTube. Jadi selain Instagram itu paling banyak itu sebenarnya YouTube. YouTube itu paling banyak dipergunakan atau paling banyak peminatnya di sosial media. Jadi saya saranin teman-teman kalau seandainya ada waktu, ada sedikit ini nggak apa-apa, belajar YouTube. Nah, YouTube itu ya, kenapa YouTube? Pertanyaannya kayak gitu kan? Karena YouTube itu sebenarnya dia itu menggabungkan antara semua aspek dalam diri kita sebagai manusia. Ada visual, melihat, ada pendengaran, auditori gitu ya, ada perasaan, sedih kalau lihat video segala macam. Jadi YouTube itu gabungan. Kalau Instagram kan dulunya cuma visual aja. Kalau sekarang memang dia lebih banyak videonya ya, kalau sudah ada reel segala macam. Nah, YouTube itu lebih kenapa YouTube? Selain itu kelebihannya YouTube itu kalau kita cari sesuatu, misalnya saya ketik nama saya, semalam saya ketik nama saya Takaliungang, rupanya sekarang udah dikeluarin videonya. Jadi kalau dulu itu cuma cari sesuatu itu cuma berita aja, tapi sekarang udah ada video. Jadi kalau brand misalnya gado-gado keren misalnya ya ada YouTube-nya ya lebih enak dikeluarin sama Google kayak gitu ya. Nah sebenarnya gimana bisa bikin saya ngomong terus apa dikasih waktu tanya jawab atau saya ini ya Mbak Anissa langsung terus nanti ada tanya jawab? Masih ada waktu untuk materinya Pak, nanti juga akan ada sesi tanya jawabnya habis ini. Oke, saya deliver materinya dulu ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya YouTube itu gimana cara grow YouTube channelnya? Sebenarnya Google yang punya YouTube itu nggak pernah ngasih tahu. Nggak pernah dia kasih tahu gimana Atta Halilintar tuh bisa jadi kaya raya dari YouTube, miliaran penghasilan per bulannya kayak gitu ya. Nggak pernah ada ceritanya, tapi orang menduga-duga aja berdasarkan eksperimen kita tahu sebenarnya YouTube itu ada yang namanya circular video virality. Jadi kalau mau jadi viral di YouTube itu salah satu teorinya ya kayak gini. Misalnya kita mau start bikin video di YouTube, kanan atas, getting started with video. Jadi kanan atas dari kecil itu ya, teman-teman bisa lihat. Misalnya mau bikin video, berarti apa? Bikinlah video yang berkontinuitas, berkesinambungan. Jadi misalnya saya belum pernah bikin video YouTube sama sekali. Oke, berarti saya mau ngajarin orang gimana caranya bikin YouTube dari awal sampai akhir. Pertama saya akan kasih mentoring tentang bagaimana bikin video. Satu. Terus saya tulis lagi, kalau bikin video butuh apa nih? Butuh kamera. Oke, bagaimana cara pilih kamera yang bagus tapi murah. Nomor 2. Video tentang bagaimana cari kamera yang bagus dan murah. Yang ketiga, kalau kamera apa lagi nih? Oh, lighting.
Nah, ketiga, saya akan bikin video tentang lighting. Sudah, kamera lighting, berarti infrastruktur sudah. Kemudian gimana caranya kalau udah bikin video, ada infrastruktur, berarti saya mesti ningkatin jumlah followernya. 4, gimana cara bikin follower atau viewer YouTube yang banyak. Yang kelima, sudah ada viewer yang banyak apa? Oh, gimana cara cari duit di YouTube? Nah, nomor 5, nomor 6 itu apa? Jadi itu saling berkesinambungan. Jadi kalau orang udah klik bagaimana cara cari duit di YouTube, somehow mesinnya YouTube itu akan, atau algoritma YouTube itu akan melinkkan dengan video awal kita, bagaimana kita bisa bikin channel YouTube atau cari duit yang banyak di YouTube. Nah ini, jadi dia saling connect satu sama lain. Oke, terus yang kedua, teori kita ada JHK. Jadi judul ya. Makanya kalau perhatiin YouTube-nya misalnya kayak YouTuber kayak Deddy Kobuzer, itu judulnya itu kan clickbait. Maksudnya clickbait itu terciduk, terungkap, terekspos. Nah, itu judul. Jadi sesuatu judul yang bikin orang penasaran. Pas baca, aduh sebel banget, nggak sesuai dengan judul. Itu tapi judul. Judul itu penting banget. Kemudian hurufnya tuh fontnya masih gede, ya sama keterangan. Jadi judul harus ada pakai kata kunci. Nanti saya jelasin sedikit apa kata kunci. Searchable bisa dicari, kata kunci itu clickbait, hiperbola lah, bahasa kita masih belajar zaman dulu waktu di sekolah ya. Hurufnya harus tebal, gambarnya menarik gitu ya, thumbnail lah istilahnya. Kemudian keterangan, gunakan kata kunci dan yang sama di judul dan penjelasan isi. Saya akan bahas sedikit tentang kata kunci yang menurut saya penting banget untuk di dunia digital marketing. Nah ini contoh ya. Jadi saya bikin video tentang strategi pemasaran digital UMKM. Nah, bisa dilihat di YouTube. Nah, keyword atau kata kunci. Saya akan ngomong misalnya kayak gini. Oke, misalnya saya jualan ya, saya mungkin gini. Saya tuh lagi butuh makanan misalnya ya. Let's say makanannya itu nasi padang. Nah, nasi padang, bukan nasi padang lah. Misalnya makanannya ayam goreng misalnya. Ayam goreng. Nah, lalu saya ketik di Google misalnya kan, ayam goreng. Nah, teman-teman nih banyak yang bisnis ayam goreng, tapi dia tulisnya tuh nggak ayam goreng, misalnya ayam enak, ayam rebus misalnya. Intinya apa yang kita tulis di Google misalnya itu nggak sama dengan apa yang ditulis oleh calon pembeli. Makanya nggak ketemu. Benar kan? Salah satu kelemahan kita sebagai produsen atau penjual itu kadang-kadang kita tuh bingung apa sih yang ditulis oleh si pembeli itu, sehingga kalau bisa akun IG saya keluar, website saya keluar kayak gitu. Nah, makanya kita mesti tahu kata kuncinya. Nah, kata kunci itu sebenarnya bisa dapat dari misalnya kayak gini. Kita kalau ini di YouTube ya, kita tinggal ketik aja bisnis. Kita mau tahu kata kunci apa yang misalnya kita lagi mau buka bisnis. Bisnis apa yang paling, atau ngajarin tentang, kita misalnya guru mau ngajarin tentang berbisnis. Bisnis apa sih yang lagi banyak dicari oleh netizen? Ketik aja bisnis, keluar semua. Ada bisnis modal kecil untung besar. Jadi inilah sebenarnya yang dicari oleh netizen. Jadi kalau saya misalnya mau nulis buku misalnya kan, konteksnya beda ya. Saya mau nulis buku, saya mungkin tulis buku tentang bisnis modal kecil. Nah, itu pasti laku. Pasti laku. Karena apa? Karena banyak yang nyari gitu. Kalau di YouTube-nya banyak yang nyari. Atau saya mau bikin video tentang bisnis. Video apa sih yang menarik? Ya, saya bikin video tentang bisnis modal kecil karena banyak yang cari. Satu, yang cara pertama. Cara kedua tinggal ketik aja di Google. Misalnya sambal cakalang. Ya kan, saya sekarang lagi bikin menu sambal cakalang. Terus saya pengen tahu nih, supaya menu sambal cakalang saya ini menarik atau banyak dicari oleh konsumen di dunia digital, para netizen, apa sih? Nah, rupanya yang paling banyak itu sambal cakalang asap, resep sambal cakalang. Jadi nanti saya ada tulis dikit-dikit gimana caranya bikin resep sambal cakalang, Nah, itu pasti banyak yang akan cari tahu. Atau sambal cakalang suwir, banyak peminatnya kayak gitu. Sama aja ya, gado-gado. Nah, saya nggak kenal gado-gado Bu Ratin itu siapa, gado-gado Palembang siapa, saya nggak kenal. Ya. Oke. Nah, terus saya nggak tahu apa diperbolehkan. Sebenarnya saya nyaranin kalau UMKM tuh, kalau bisa didaftar di Google Businessku. Nah, karena di Google Businessku tuh juga
orang suka nyari. Misalnya saya nyari semalam ini ya, saya bikin materi semalam ngopi Palembang. Nah, saya cari-cari ngopi, pada dasar ngetik ngopi Palembang itu keluar ya. Sorry, di bawah, bagian bawah itu ada. Pak Taka, maaf 1 menit lagi ya Pak ya. Oke. Nah, di bagian bawah tuh ada komennya, kata kopi atau ngopi kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya orang tuh nyari di dunia digital tuh salah satunya di Google Businessku di review. Nah, jadi saya saranin teman-teman untuk daftar di Google Businessku juga. Oke, mencipta konten yang menarik ini ya mesti tahu ya kira-kira siapa target market kita. Kan ada generasi Gen X, Gen Y, Gen Y segala macam. Tahu karakteristiknya seperti apa. Jadi sesuai. Kalau kita memang anak muda ya gaya bicaranya anak muda, postingannya kapan segala macam. Oke, saya rasa ini tinggal dibaca-baca aja, nggak ada yang ini cuma ini ya, nggak ada yang. Nah ini contoh ya, kalau dulu bikin konten yang istilahnya bisa bikin geger ya, itu dari The Cost ya, restoran The Cost, hamil baru bayar. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu teman-teman ini pernah aware nggak sama, sadar nggak dengan konten ini, hamil baru bayar. Jadi The Cost dulu itu ya, dia mau bikin supaya restorannya ngetop. Dia bikin program nih, hamil baru bayar. Jadi silakan resepsi di restoran The Cost. Kalau si pengantin perempuannya hamil, itu baru bayar tuh biaya resepsinya. Tapi ada limitednya. Kalau nggak salah itu cuma 200 undangan. Kemudian dalam jangka waktu 1 tahun harus hamil atau 2 tahun harus hamil gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi supaya bisa ngetop. Nah, yang kayak gini sebenarnya di zaman dulu. Kalau zaman sekarang tuh kita rubah. Ya, jadi orang juga nggak, itu kan biayanya gede. Kalau zaman sekarang kan kita adain lomba foto menu kita bisa juga, kemudian di hashtag segala macam. Saya rasa itu ya, nggak ada yang aneh-aneh. Oke, Mbak Anissa, mungkin itu saja secara singkat paparan saya tentang gimana secara lebih aplikatif kita bisa menggunakan digital marketing untuk bisnis kuliner. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Taka. Sangat insightful sekali tadi yang diberikan informasinya gitu ya. Semoga bisa berguna nih buat semua rekan-rekan mitra usaha GoFood semuanya gitu. Baik, ini udah lumayan banyak banget pertanyaan yang masuk dari tadi ke tab Q&A-nya kita. Ica bacain satu dari Nesha Verlanda dari outlet Crepe Bobku Pekanbaru. Pertanyaannya adalah agar penjualan naik dan bertambah, apakah sebaiknya dari awal waktu kita membuka usaha itu kita harus menyisihkan modal nih Pak untuk memasang iklan atau marketing di sosial media? Kalau misalkan harus menyisihkan modal itu berapa persen kira-kira Pak? Begitu pertanyaannya. Oke, langsung jawab ya biar nggak lupa. Boleh Pak. Kalau saran saya nggak usah pasang iklan sama sekali. Pasang iklan itu sebenarnya kalau kita kan kalau bisnis itu dia kayak gunung gitu, kurva ya. Ada yang namanya introduction, ya itu nggak perlu pasang iklan sama sekali. Kuatin dulu pondasinya, jangan pernah pasang iklan kalau menurut saya. Makanya pakai aja yang strategi yang saya sampaikan dari tadi setengah jam tadi itu nggak ada yang pasang iklan loh, sama sekali nggak keluar duit sepeser pun. Ada yang optimisasi profile. Jadi kalau kita jualan misalnya ayam ya mesti ditulis ayam paling enak di Kota Pekanbaru. Pada saat orang cari ayam ketik di Instagram hashtag ayam, keluar tuh profil kita. Lalu dia penasaran, yang bener aja masa sih ayam paling enak di Pekanbaru, gue cobain deh. Rupanya menunya memang enak. Nah beneran gitu kayak gitu. Jadi buat saya sih sebenarnya iklan saya nggak terlalu nyaranin buat UMKM yang baru. Pakai aja cara-cara yang non iklan, cara-cara yang inovatif, yang smart. Jadi optimisasi profile satu, kedua balik lagi konten, karena kita nggak pakai iklan, konten kita tuh bersaing sama konten-konten kompetitor lain. Kita jualan gado-gado, banyak orang jualan gado-gado di kota kita, mungkin ratusan. Makanya bikin konten yang bagus. Katakanlah kita ya belajar dikit sih gimana sih, kan sekarang handphone itu kan bisa filter ya. Jadi bikin foto gado-gadonya mungkin angle-nya ada yang namanya play ya, yang ngambil dari atas, dari samping, coba-coba kayak gitu. Jadi dapat angle yang bagus, posting di Instagram kita. Jadi jangan sembarangan posting. Karena kalau fotonya bagus, itu paling nggak orang pasti like. Pasti. Udah pasti. Tapi kalau gado-gadonya tuh punya value yang tinggi, gado-gado ini murni pakai semua organik. Nah, gitu. Akan meningkatin sistem imun tubuh, misalnya kayak gitu. Nah, value-nya tinggi. Nah, itu akan di-share sama orang. Nah, waktu dia di-share, mesin atau algoritma Instagram baca,
oh ini keren nih postingannya ini. Nanti dia keluar di explore. Misalnya Anissa tuh paling sering tuh buka explore makanan. Nah pasti keluar di Instagramnya Anissa. Itu nomor 2. Jadi nomor 3 banyak kan tadi tips-tips yang dari saya, ada kata kunci gitu kan. Misalnya kita mau bikin caption. Caption ini apa sih yang dibaca? Seperti dicari oleh orang yang suka gado-gado tuh apa? Gado-gado enak kah? Gado-gado keren kah? Gado-gado murah kah? Kata-kata gado-gado apa? Nah itu carinya di kata kunci. Kata kunci yang tinggal ketik aja di Google terus keluar semua. Nah itu yang diaplikasikan ke tempat kita. Jadi jangan iklan dulu deh buat UMKM pemula. Baik, kalau begitu tadi sarannya dari Pak Taka untuk mendingan nggak usah dulu buat iklan untuk UMKM pemula. Jadi lebih baik memanfaatkan sosial media yang ada ya Pak ya, platform sosial media yang ada. Jadi bikin konten yang menarik gitu. Kemudian untuk mendatangkan customer juga ke tempatnya kita gitu. Oke deh, terima kasih banyak nih Pak Taka sudah membagikan sharingnya tentang ilmunya. Semoga bisa bermanfaat buat semua rekan-rekan mitra usaha GoFood kita gitu ya. Baik, selanjutnya karena waktu kita juga sempit nih, kita langsung aja move ke pembicara kita yang ketiga nih, Kak Indra Hermawan dari Outlet Seger Medan. Halo Kak Indra. Halo Kak Indra. Iya. Halo. Iya, apa sudah siap nih Kak untuk membagikan materinya? Halo? Suaranya udah clear ya? Iya, clear. Baik. Suaranya jelas? Iya, jelas. Baik, nah teman-teman sekalian, Kak Indra Hermawan ini adalah pemilik dari Outlet Seger Medan nih. Jadi nanti Kak Indra akan membagikan mengenai cerita perjalanan bisnisnya dan juga berpartner juga dengan GoFood ya, sudah sekian lama, sudah sekian tahun gitu ya Kak ya. Baik, kalau begitu langsung aja kita berikan kesempatan kepada Kak Indra. Silakan Kak Indra Hermawan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Hermawan. Saya dari asal Kota Medan. Sekarang saya memiliki brand Seger. Jadi Seger itu adalah minuman grab and go dengan market share. Jadi kita jualan goceng sampai 18.000. Terus juga saat ini saya sudah punya 8 cabang. Jadi 3 outlet mandiri. Jadi sistemnya ruko. Terus kemudian 5 ekspres. 4 ekspres, jadi jualan kita di Indomaret, di Mart belakang gitu, sama satu lagi kita konsinyasi di Transmart. Tapi kebetulan sekarang mau lagi tutup ya, jadi payah. Kami gabung di Gojek sendiri itu dari 10 September 2019. Jadi kita udah ngerasain jatuh bangun penjualan lah selama hampir 2 tahun terakhir. Kalau dulu online delivery itu kan apa yang bisa disebut sampingan lah. Tapi kalau sekarang dengan pandemi terus dengan PPKM sekarang delivery semakin dilirik sebagai salah satu bisnis utama. Bahkan ada beberapa yang jualan itu cuma online delivery. Bahkan ada sekarang yang lagi berkembang banget ghost kitchen kita sebut atau cloud kitchen. Gojek sendiri punya dapur bersama di Kota Medan, ada beberapa, mungkin kalau di daerah lain mungkin kayaknya belum ada kali ya. Di Sumatera mungkin di Medan sudah ada beberapa untuk dapur bersama. Jadi karena waktu terbatas, saya mau share aja nih kunci untuk kita bisa bertahan usaha kuliner ini. Kalau kita bisa bertahan di pandemi ini, insya Allah kita bisa bertahan panjang. Tetap semangat teman-teman. Dari saya yang bisa saya share mungkin untuk lebih teknis ke online delivery ya. Yang pertama itu maksimalkan online delivery dengan cara outstanding di visual sama di deskripsi. Kenapa visual? Karena semua sekarang kan jualan online. Jadi dulu para customer kita pun sekarang udah berubah jadi penjual. Cara jualan juga sekarang semakin bermacam-macam. Kalau kita nggak outstanding foto visualnya di online delivery, terutama di Gojek, kita bakal ketutup. Halo? Clear? Iya, clear. Bisa terdengar jelas suaranya, aman. Terus outstanding gimana caranya? Fotonya kalau bisa jangan dari Google.
foto sendiri. Sekarang banyak kok tutorial bagaimana cara membuat angle, lighting, supaya makanan kita bisa terlihat bagus. Terutama di menu-menu yang jadi andalan kita. Cukup 5 menu bestseller kita. Kalau mau sedikit modal bisa ke jasa fotografi, nggak mahal kok jasa fotografi. Rata-rata itu yang pernah Seger pakai itu range-nya mungkin sekitar 50.000 satu foto. Tapi kembali lagi kalau kita mau spending di situ boleh, tapi karena online delivery ini seperti toko ya. Jadi kalau kita sendiri ke toko orang mungkin penampilannya nggak bagus, gimana orang tertarik. Jadi ini kunci visual. Sama jangan lupakan deskripsi. Deskripsi itu harus dilengkapi karena kadang fotonya bagus, tapi kadang nggak ada deskripsi. Ketika makanan sudah sampai ke konsumen, loh kok beda sama foto? Gitu. Nanti itu bisa menjadi penilaian yang buruk kepada brand resto kita. Yang kedua tentu ikuti promo. Kalau tadi visualnya bagus, tapi kalau kita nggak ikut promo, resto kita bakal tenggelam tuh, karena resto kan banyak banget, apalagi resto-resto yang besar. Gimana supaya kita bisa naik, bisa ada di mata konsumen ketika dia buka aplikasi, ya ikut promo. Sekarang promo yang running itu di GoFood itu promo kulineran ya, promo kulineran yang sesi kedua, ya boleh teman-teman ikut, karena kalau kita nggak ikut promo, tenggelam, susah buat dilihat konsumen. Itu mungkin tips yang kedua. Yang ketiga, kalau untuk beberapa outlet yang bentuknya outlet, mungkin bisa ditambah pembayaran cashless. Jadi kayak GoPay juga ada promonya sekarang. Menarik tuh kalau kita bisa ikut promo GoPay. Jadi si customer yang udah terbiasa cashless, oh lihat ada promo dari resto kita, semakin tertarik gitu. Yang terakhir mungkin tips dari saya itu nama knowledge ya. Karena gimana pun walaupun kita bisnis skala mikro, skala rumahan, tapi knowledge itu penting. Sekarang GoFood terutama sangat concern ke knowledge ya, tiap minggu ada webinar baik di kompak nasional maupun regional maupun area. Terus juga saya kebetulan peserta dari Digitarasa. Jadi Digitarasa itu program akselerasi yang diadakan GoFood bersama Chef Arnold dan founder Kopi Kenangan. Jadi kalau kita nggak nambah knowledge, kita nggak tahu nih, misalnya kalau orderan sepi, kita harus gimana? Mungkin tadi kalau dari Mas Taka, media sosialnya ditingkatin. Tapi ada hal lain mungkin produk excellence-nya, packaging-nya, atau kalau orderan kita banyak, gimana cara operation excellence-nya supaya kita nggak keteteran, supaya kualitas terjaga. Itu mungkin dari saya untuk tips gimana kita bisa minimal survive dulu lah di masa pandemi ini. Gitu kali Mbak Nisha. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Indra Hermawan atas sharing knowledge-nya ya. Semoga bermanfaat nih buat rekan-rekan semua. Nah, ini udah ada pertanyaan yang masuk. Ica bacain dari Muhammad Henry, Dapur Papa Sedap Palembang. Saya mau bertanya nih Kak, saya baru menjalani bisnis kuliner baru 1 bulan, dan saya juga terdaftar di GoFood. Bagaimana ya biar resto saya ada rating di GoFood? Saya gregetan banget nih supaya banyak yang order tuh, gimana sih caranya gitu? Bisa di-share dong Kak langkah-langkahnya? Begitu katanya Kak. Oke, rating itu berarti muncul dari penilaian customer yang udah dibeli di kita. Gak usah pikirin rating dulu deh, banyakin dulu orderan aja deh. Nanti kalau orderan bagus, orderan bagus, banyak kasih rating muncul sendiri. Terutama sekarang GoFood kan review dari customer kan kelihatannya. Jadi Oh iya benar. Itu wah itu bahaya itu. Jadi kalau nggak kita betul-betul jaga, terutama di kualitas, bisa dilihat customer, mungkin customer bisa nggak beli.
Jadi betul-betul dijaga. Mas siapa tadi? Dari Kak Muhammad Henry namanya. Henry dari Palembang. Dari Palembang, Bos. iya. Mikirin rating, mikirin aja tadi ikut bagus, ikut promo segala macam. Oke, baik. Jadi untuk pemula di GoFood gitu ya, buat yang baru-baru usaha mulai di GoFood gitu, rekan-rekan semuanya itu fokus dulu ke peningkatan transaksinya gitu ya Kak ya, baru kemudian memikirkan rating, karena kalau misalkan transaksinya udah bagus, nanti rating itu bisa mengikuti, seperti itu ya Kak ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak nih Kak atas jawabannya dan juga ilmu yang bermanfaat nih yang sudah dibagikan sama rekan-rekan semuanya. Baik, kalau begitu untuk sesi presentasinya kita udah selesai nih kebetulan. Jadi langsung aja kita masuk ke sesi yang selanjutnya nih Kak gitu. Sesi selanjutnya adalah door prize yang akan nanti dipandu sama rekan kita Bang Rozi, perwakilan dari tim GoFood Kota Medan. Halo Bang Rozi. Halo. Halo. Halo Bang Rozi. Halo. Apa udah siap nih door prize-nya yang mau dibagikan? Udah dong. Udah dong ya. Oh, ini juga mau kasih tahu buat rekan-rekan semuanya yang tadi udah nanya, tapi mohon maaf sekali karena waktu kita nih singkat gitu ya, terbatas. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab, tapi tenang aja, nanti dari tim kami sudah menyeleksi pertanyaan-pertanyaan yang bagus, yang sudah terpilih gitu ya, dan kemudian nanti akan dikirimkan hadiah GoPay senilai Rp50.000. Yeay! Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke sesi door prize, tapi selagi menunggu sesi door prize akan ada polling nih. Apakah pollingnya sudah siap nih dari tim polling untuk acara webinar kita hari ini? Boleh Kak, ini kita share ya. Oke, baik. Nah, nanti di layarnya rekan-rekan sekalian akan ada polling nih. Boleh tolong diisi dulu pollingnya mengenai acara webinar kita hari ini, gitu ya. Apakah puas, apakah sangat puas, gitu ya. Gimana kesan dan pesannya untuk hostnya hari ini. Dan juga para pembicara kita yang keren-keren banget hari ini. Ada Ibu Mega, Pak Taka, dan juga Kak Indra Hermawan. Gitu. Oke, apa sudah diisi semua nih pollingnya? Oke deh, kalau misalkan sudah diisi semua, dan sudah ada yang jawab di chat, dan sudah selesai isi pollingnya. Nah, nanti kita akan masuk langsung ke sesi door prize. Kak Farul Rozi, apa sudah siap nih Kak untuk membagi-bagikan door prize-nya? Udah, tapi kita tunggu poll-nya dulu, ini masih ada banyak yang ngisi. Oh, masih ada banyak yang belum ya? Baik, kalau begitu. Dan pollingnya di mana ya? Ini sudah muncul di layarnya rekan-rekan semuanya. Bisa langsung diisi aja. Pollingnya itu terkait acara kita pada hari ini gitu. Apakah puas dengan acaranya? Apakah sangat puas gitu ya? sudah, dan. Waduh, alhamdulillah semuanya udah isi ya. Baik, kalau begitu. Ya, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Kak Gita. Baik, untuk Kak Farul Rozi, apa sudah bisa dimulai nih door prize-nya? Oke, aku share ya. Oke, baik. Nanti untuk hadiahnya door prize ini kita bakal membagikan merchandise eksklusif dari Gojek nih buat rekan-rekan semuanya. Jadi akan ada t-shirt dan juga apron dari GoFood gitu ya. Kemudian ada juga hadiah GoPay senilai Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Baik, nah ini udah di-share nih. Baik, langsung aja saya serahkan kepada Kak Rozi. Silakan Kak Rozi. Jadi untuk mitra-mitra GoFood yang tadi udah ngabsen, tadi saya udah copy namanya ke sini. Jadi ini sistemnya kita pakai spinning wheel. Jadi ini nggak ada setting, nggak ada apa-apa. Memang betul-betul faktor keberuntungan ya. Jadi mudah-mudahan pemenangnya masih
join sampai akhir karena ini memang saya ambil dari awal webinar tadi. Untuk 3 pertama kita cari untuk GoPay dulu ya, Cak. Oke, baik kalau begitu. 3 pertama hadiahnya GoPay. Siapa ya Oke. kira-kira yang berhasil menang? Ini kita. Nggak ada backsound-nya nih. Siapa ya? Wish me luck katanya, ada yang komen di chat. Wish me luck, semoga menang. Amin. Yang pertama Nasi nasi bakar detik. Bandar Ini dari Lampung. Bandar Lampung. Wah, selamat. Selamat untuk mendapatkan- owner. Selamat mendapatkan hadiah GoPay senilai Rp100.000 ya, Kak ya? Ya, Rp100.000. Baik, selanjutnya pemenang yang kedua ada siapa nih? Siapa ya? Ada nama Ica nggak ya kira-kira di situ ya? Ayam penyet Safa Wah. Kitchen dari Medan. Selamat. Kitchen, selamat memenangkan hadiah GoPay juga Rp100.000. Ini yang Pemenang terakhir. ketiga. Siapa nih masih punya kesempatan untuk dapat GoPay Rp100.000? Cemilan Minang dari Batam. Cemilan Minang Batam, selamat semuanya untuk 3 orang pemenang hadiah GoPay senilai Rp100.000 nanti akan dihubungi oleh tim kami untuk pembagian hadiahnya. Ditunggu aja ya. Baik, selanjutnya hadiah yang selanjutnya apa nih, Kak? Hadiah selanjutnya apron ya. Oh, apron. Ada apron GoFood ya, Kak ya? Apron GoFood. Ini ada berapa ya, Cak? Kemarin. Untuk apron GoFood Ada dua, itu ada dua. Ada Satu dua. pemenang. Oke, Untuk satu berarti pemenang. Oh, untuk satu pemenang. Ya, ada 2 pieces. Nah. Oke, kita cari ya pemenangnya. 2 apron untuk 1 pemenang. Waduh, jadi sepasang nih dapatnya ya. Kalau udah dapat, ini kita ulang ya. Soalnya kan biar lebih adil ya. Waduh, ini udah dapat nih tadi. Ini Cemilan udah Minang dapat. Udah dapat. Nanti kita ulang ya. Kita ulang ya. Mohon maaf ya, cemilan Minang tadi udah dapat Rp100.000 nih. Siapa ya yang dapat apron 2 buah apron? Mie ayam Oka dari Palembang. Mie ayam Oka Palembang, selamat dapat 2 buah apron. Nanti akan dihubungi oleh tim kami untuk pembagian hadiahnya. Kemudian yang terakhir ada t-shirt ya, Kak ya? Teaser ya. Ya. Untuk 2 pemenang, ada Ada masing-masing 2 pemenang, t-shirt untuk 2 orang pemenang. Baik. masing-masing Oke, 2. Kita cari 2 pemenang. Oh, masing-masing 2 t-shirt, berarti dapatnya 4 nih totalnya. 4 t-shirt gitu ya. Siapa ya yang menang? Sosis bakar seafood. Sosis bakar seafood Sukabangun, selamat! Dari Palembang, dapat 2 t-shirt, nanti akan dihubungi untuk pembagian hadiahnya. Satu lagi nih hadiah yang terakhir, ada 2 t-shirt tersisa. Siapa ya kira-kira yang dapat ya? Dapur Papa Sedap. Banyak Dapur Papa Sedap. Waduh, tadi udah nanya nih. Ica ingat banget Dapur Papa Sedap udah nanya. Terus dapat hadiah juga. Selamat kepada Dapur Papa Sedap Palembang. Nanti akan dihubungi oleh tim kami untuk pembagian hadiahnya. Oke, Aduh. berakhir berarti hadiahnya udah habis ya Bang Jul ya. Alhamdulillah, berarti sudah dibagikan semua untuk door prize-nya. Selamat kepada semua pemenang. Nanti akan dihubungi oleh tim kami untuk pembagian hadiahnya. Begitu. Nah, nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung acara. Udah hampir jam 11:30 nih, kan? Udah 11:30 lewat malah ya. Baik, jadi Ica mau mengucapkan terima kasih banyak buat semua rekan-rekan mitra usaha GoFood yang sudah hadir dan juga kepada semua speakers kita. Ada Ibu Mega, Pak Taka, dan juga Kak Indra Hermawan nih. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan membagikan semua ilmunya, sharing knowledge ya. Semoga bisa bermanfaat bagi seluruh rekan-rekan mitra usaha GoFood kita yang hadir pada hari ini gitu. Untuk kemudian menjadi motivasi dan memajukan bisnisnya masing-masing gitu ya. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan. Dan kepada mitra usaha GoFood juga terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Sampai bertemu lagi nanti di acara selanjutnya, di event selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Iya, terima kasih Pak Taka, Pak Terima Indra. kasih Bu Mega, Terima Bu kasih. Taka, Pak Indra. Ini videonya nggak bisa Bye-bye. keluar lagi.
Terima kasih Terima Bu kasih Mega. semuanya para Untung Terima udah kasih, Omega. beres. Thank you Omega. Ya, terima kasih semua. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai Bu berjumpa Mega, di event selanjutnya. Bu Mega kontak-kontak ya. Siap, Pak Taka. Ya.